Kepada pembicara satu, kami persilakan untuk membuka opening statement. Waktu 3 menit dimulai dari Anda berbicara. Kebijakan seorang pembuat hukum tidak hanya terdiri dari landasan keadilan, tetapi bagaimana hukum mendapatkan kepastian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, kami dari tim Pro bersama saya Putri Dinda sebagai pembicara pertama, Riki Pratama sebagai pembicara kedua, dan Anggi sebagai pembicara ketiga. Dewan juri yang terhormat serta rekan berpikir yang saya banggakan, mosi perdebatan kita pada kali ini tentang pengangkatan perwira tinggi TNI Polri aktif sebagai kepala daerah. Untuk pertama kalinya kami menyatakan sikap tegas bahwasanya kami menerima mosi perdebatan pada kali ini. Pengangkatan perwira tinggi TNI sebagai pejabat kepala daerah memiliki landasan hukum yang jelas. Pasal 10 Undang-Undang Dasar Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional dan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Meskipun menegaskan fungsi utama TNI dan Polri sebagai penjaga keamanan dan ketertiban, tidak melarang secara eksplisit penunjukan mereka dalam jabatan sipil, termasuk sebagai pejabat kepala daerah. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil memberikan dasar hukum bahwa anggota TNI atau Polri dapat diangkat dalam jabatan tinggi di lingkungan pemerintah dengan persetujuan Presiden. Artinya, dalam kondisi tertentu, pemerintah memiliki kewenangan hukum untuk menugaskan perwira tinggi ke jabatan sipil. Seperti pejabat kepala daerah, penting untuk kita ingat bahwa undang-undang telah menjamin netralisasi TNI dan Polri dalam politik. Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang TNI dan pasal 28 Undang-Undang Polri menyatakan bahwa personel TNI dan Polri tidak diperkenakan terlibat dalam politik praktis. Dengan kata lain, perwira tinggi yang diangkat sebagai pejabat kepala daerah tidak hanya terlibat. Dengan kata lain, perwira tinggi yang diangkat sebagai pejabat kepala daerah tidak akan terlibat dalam kepentingan politik atau pemilihan umum, melainkan menjalankan tugas untuk menjaga kelangsungan pemerintah daerah hingga kepala daerah definitif terpilih. Pada saat terjadi kekosongan jabatan kepala daerah, penunjukan pejabat sementara diperlukan agar roda pemerintahan tidak terganggu. Dalam situasi transisi politik, penunjukan perwira tinggi TNI dianggap efektif. Penunjukan perwira tinggi dalam posisi sipil termasuk sebagai kepala daerah sementara bukan hal yang baru dalam sistem pemerintahan Indonesia. Beberapa kali dalam sejarah perwira tinggi telah ditunjuk dalam jabatan-jabatan sipil dan hasilnya seringkali memberikan dampak positif, terutama dalam menjaga stabilitas dan keamanan. Hal ini menjadikan bukti bahwa langkah ini sah dalam memberikan manfaat bagi negara. Oleh karena itu, dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebutuhan akan stabilitas serta netralitas yang diatur dengan tegas, kami meyakini bahwa pengangkatan perwira TNI aktif sebagai pejabat kepala daerah adalah langkah yang tepat dan legal. Sekian, terima kasih. Dalam gagasannya, The Living Constitution Theory yang disampaikan oleh Profesor Bruce Ackerman dalam ahli hukum tata negara Amerika Serikat menyatakan bahwa
konstitusi merupakan hukum yang hidup dan dapat bertransformasi mengikuti kebutuhan dan situasi. Sejalan dengan mosi perdebatan kali ini, maka dapat disimpulkan kewenangan untuk membentuk forum konstitusi untuk bertransformasi sebagai upaya untuk check and balances terciptanya undang-undang dan sejalan dengan konstitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan saya Ricky Pratama selaku pembicara kedua dari tim Pro yang akan memaparkan debat kali ini dari yang normatif dan teoritis. Pengangkatan perwira tinggi TNI dan Polri sebagai pejabat kepala daerah dapat dilihat dari sudut pandang undang-undang yang mengatur TNI dan Polri dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang disebutkan bahwa anggota TNI dapat menduduki jabatan di luar struktur militer asalnya mendapatkan persetujuan dari presiden dan ditunduk pada aturan hukum. Hal serupa juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, di mana anggota Polri dapat ditugaskan dalam jabatan tertentu dalam kepolisian, termasuk jabatan sipil selama mengikuti prosedur yang ada. Dengan demikian, pengangkatan perwira tinggi aktif sebagai kepala daerah, tetapi sesuai dengan kerangka hukum yang ada, asalkan memenuhi prosedur yang diatur oleh undang-undang tersebut. Dalam Undang-Undang TNI dan Polri disebutkan pula bahwa anggota aktif dapat ditugaskan dalam rangka penugasan khusus oleh presiden. Penugasan ini bisa mencakup posisi strategis di daerah, terutama untuk daerah yang memiliki perhatian khusus atau daerah konflik. Keamanan yang tinggi hal ini sesuai dengan pasal yang mengatur tugas dan fungsi TNI dan Polri dalam menduduki tugas pemerintah menegakkan perwira tinggi TNI dan Polri sebagai kepala daerah merupakan salah satu bentuk penugasan khusus yang sah secara hukum dan relevansi dengan kondisi serta kebutuhan daerah. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, khususnya pasal 201, mengatur perwira bahwa dalam situasi tertentu kepala daerah dapat diangkat sebagai pejabat daerah yang berasal dari aparatur sipil negara jika terdapat kekosongan jabatan. Misalnya, jika masa jabatan aparatur negara lainnya terdapat kekosongan jabatan, kepala daerah berakhir sebelum pemilihan kepala daerah baru dilakukan. Dalam konteks ini, perwira tinggi TNI Polri dapat diangkat sebagai pejabat sementara kepala daerah di tempat itu untuk menjaga roda pemerintahan tetap berjalan efektif selama masa transisi tersebut. Dalam hukum administrasi negara atau tata usaha ada prinsip degresi, di mana pemerintah dalam hal ini atau presiden memiliki kewenangan untuk mengambil langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk menjaga kelancaran dan efektivitas pemerintah daerah. Pengangkatan perwira tinggi TNI Polri aktif sebagai pejabat kepala daerah, di mana sebagai bentuk degresi yang dibutuhkan untuk menjaga tatanan khusus di daerah. Segitu saja dari jabatan saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya sebagai pembicara yang ketiga, langsung saja. Pengangkatan perwira tinggi TNI atau Polri sebagai pejabat kepala daerah memiliki dasar hukum yang jelas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Kedua undang-undang ini memungkinkan pengangkatan individu dari latar belakang militer atau
Baiklah, kita akan memasuki penghujung debat kali ini yang akan dilakukan closing statement dari tim pro. Waktu 3 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih kepada moderator. Dewan juri yang terhormat, berdasarkan argumentasi yang telah kami sampaikan, dapat kita simpulkan bahwa pengangkatan perwira tinggi TNI atau Polri aktif sebagai pejabat kepala daerah memiliki landasan yang jelas. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 memberikan dasar legal bagi penunjukan perwira aktif dalam jabatan sipil dengan izin Presiden. Selain itu, dalam situasi di mana stabilitas keamanan dan ketertiban menjadi prioritas, perwira tinggi TNI memiliki kemampuan, disiplin, dan pengalaman untuk menjalankan tugas negara, sehingga kekhawatiran akan ketertiban mereka dalam politik praktis dapat diminimalisir. Penunjukan perwira tinggi TNI dalam posisi strategis sipil telah terjadi dalam beberapa kasus dan terbukti berhasil dalam menjaga stabilitas dan keberlangsungan pemerintah. Dengan demikian, pengangkatan ini sah secara hukum dan merupakan langkah tepat demi kepentingan nasional. Sekian argumentasi dari tim kami. Lawan berdebat adalah lawan terbaik kami dalam berdiskusi. Luxembourg debit remedium. Hukum selalu memberikan solusi. Salam konstitusi. Salam.